Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali berjumpa masih dalam naungan Ramadan kali ini. Dan insya Allah meskipun dalam situasi yang pandemi seperti ini, kita senantiasa tetap berusaha untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu fenomena yang sering kita jumpai di dalam bulan Ramadan adalah banyaknya di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, baik di waktu pagi, siang, sore, sampai di malam hari. Paling tidak ada dua waktu yang sering dilalaikan oleh umat muslim ketika memasuki bulan Ramadan. Dan dua waktu yang sering dilalaikan ini termasuk waktu yang sangat merugi, karena di dalamnya ada kesempatan bagi kita untuk berdoa, untuk memohon ampun kepada Allah, dan untuk berusaha menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Allah, sehingga Allah nanti akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Dua waktu ini apa saja? Baik, akan kita coba telah satu persatu. Yang pertama adalah waktu ketika menjelang berbuka. Salah satu waktu yang sering dilalaikan di dalam ibadah puasa Ramadan adalah waktu ketika menjelang berbuka. Betapa sering kita melihat di antara saudara-saudara kita ketika waktu sore menjelang berbuka, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Mereka mengadakan pertunjukan, hiburan, ada yang ngabuburit berjalan-jalan sembari menunggu waktu berbuka tiba. Padahal waktu menjelang berbuka itu termasuk salah satu waktu yang paling mustajab, waktu yang sangat-sangat untuk dimudahkan atau dikabulkan doa kita. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa shawimu khina yudfir wa da'watul maghdub. Ada tiga keadaan di mana doa orang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga adalah doa orang yang terdolimi atau teraniaya. Tiga orang yang tersebut di dalam hadis tersebut adalah yang mendapatkan keistimewaan, yaitu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang terkhusus disebutkan adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya ketika menjelang berbuka hendaknya kita bisa mengikuti teladan dari para salafus sholih. Kita memanfaatkan momen untuk menjelang berbuka itu dengan banyak berzikir, dengan banyak istighfar, dengan banyak berdoa kepada Allah, sehingga kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Alangkah ruginya orang yang mengisi waktu menjelang berbukanya hanya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, ngabuburit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua waktu yang sering dilalaikan adalah waktu ketika di akhir malam atau waktu ketika sahur. Waktu ketika sahur banyak kita dapati mereka di antara saudara-saudara kita bangun lebih awal untuk sahur setelah itu mereka asik dengan hiburan yang ada, atau bahkan ada di antara saudara kita yang akhirnya tidur padahal waktu ketika sahur sampai akhirnya nanti waktu subuh itu adalah waktu-waktu yang di akhir malam yang sangat mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 8, wabil ahsarihum yastaghfirun dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya ketika kita mendapati kita bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir di akhir malam untuk menunaikan sahur
Setelah itu kita bisa manfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah, untuk banyak memohon ampun kepada Allah. Karena padahal ya di waktu-waktu itulah waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ya dari dua waktu yang telah saya sampaikan tadi ya, semoga kita tidak termasuk dalam orang yang lalai, semoga kita tidak termasuk dalam orang yang merugi ya, tidak bisa memanfaatkan dua waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, tapi kita bisa memanfaatkan dengan baik dua waktu yang sering dilalaikan tadi, yakni waktu menjelang berbuka dan waktu ketika di akhir malam. Demikian ya sedikit kultum yang bisa kami sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat. Akhiru da'wah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.